Headset yang bikin nggak sakit telinga. Jadi saya cari ini lama, dari ujung sana sampai ujung sini itu dapatnya ini, dan ini satu-satunya yang ada yang bentuknya seperti ini. Benar-benar yang bentuknya seperti ini, saya hanya menemukan ini, carinya udah lama. Nah, kenapa kok nggak bikin sakit? Karena ini nggak masuk ke lubang telinga seperti ini. Jadi speakernya itu bentuknya seperti itu, hanya lubang seperti ini. Kemudian lubang telinga itu berada di sini. Lubang telinga itu berada di sini, speakernya berada di atasnya. Jadi ini sama sekali tidak keras juga. Nggak keras. Nggak tung 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 gitu nggak. Jadi ini benar-benar hanya untuk selingan saja. Jadi bagi penikmat musik ini ya kurang bagus ya. Nah di sini, nah hampir-hampir sama seperti YouTube apa itu ini ya, yang versi Keong ini. Cuma suaranya untuk ini lebih bagus, harganya juga banyak ya. Ini 10.000 kalau nggak salah, 20.000. Hampir seperti ini, tapi ini tetap aja sakit di telinga. Kenapa? Karena ini bentuknya besar, kemudian ganjel gitu. Intinya ganjel. Nah kalau ini itu nggak ganjel, karena apa? Ini ditopang dari atas sini, di telinga atas ini kan nopang. Jadi lubang telinga itu di sini, suaranya di sini, bisa dibayangin suaranya seperti apa ya? Nggak ngebas-ngebas banget, keluar bassnya dikit-dikit, tipis-tipis gitu, kemudian suaranya masuk dengan bagus. Jadi kalau mau mendengarkan musik sambil ngobrol bisa. Nah kenapa kok saya beli ini? Karena saya ingin mendengarkan musik saat pakai helm di motor. Jadi saya pakai motoran. Ini akhir-akhir ini saya sering motoran ya. Sering pakai motor. Jadi saya ingin mendengarkan musik yang bisa dimasukkan ke helm dan nggak sakit. Nah, apakah ini bisa? Bisa. Namun ini telinga sakit, telinga sakit. Terus, apakah ini bisa? Ini plantonik? Bisa. Ini bisa. Tapi karena ini ada apa itu ya, mic-nya ini yang bikin panjang gini, ini jadi sakit. Sakitnya kenapa? Karena ini saat kita masukkan ke helm ini otomatis kan, nah bisa dibayangin aja ini, bisa dibayangkan ini masuk ke helm ya, segini besar masuk ke helm, otomatis ya besarnya kan, walaupun nggak beda-beda jauh, tapi beratnya beda jauh, beratnya beda. Ini nyaman banget juga dipakai. Ini ori ya, ini ori, lihat sendiri. Ini plantonik ori, bukan plantonik palsu. Ada yang plantonik palsu, ini orinya. Ini orinya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kelengkapannya apa aja yang saya dapatkan? Ini dapat 2. Ada charger docknya. Jadi kalau kita turunin gini. Oke. Nah, sudah langsung ngepas ke dewe. Langsung ngepas ke dewe. Kemudian kardusnya isinya apa aja? Tidak ada isinya apa-apa. Jadi kardusnya itu ya cuma isinya ya wadahnya itu. Tadinya ada di sini gini ya. Seperti ini. Kemudian dalamnya juga kosong. Kemudian ada user manual yang kecil seperti ini. TW. Oh, ini TWS. Oh, TWS itu bukan, TWS itu apa toh? TWS kayak apa? Udah ya, seperti ini ya. Oke. Dan kemudian ini bisa charger langsung seperti ini. Kemudian docknya ini juga punya charger 400 mAh, bisa ngecas ini 2 kali. Jadi kalau ini habis, katanya bisa ngecas 2 kali, belum saya buktikan juga. Kemudian tinggal colok ke kabel USB seperti ini. Ini ada kabel USB Type-C ya. Oke, USB Type-C, kemudian kita colokin gitu aja. Nah, oke. Udah. Nah. Udah, ini udah ngecas. Oke, seperti ini. Penggunaannya sangat simple. Nah, ya. Simple banget. Cuma kayak telur gini ya. Jadi cuma tinggal diambil, pasang ke telinga, langsung pairing ke apa itu, langsung pairing ke HP gitu. Kemudian ada pencetan touchscreen di sini, 1 pencet. Jadi ini mencet.
tek tek. Ini pencetan ya. Ini pencetan di sini. Jadi ini dipencet. Tuk gitu, tuk gitu. Ini dipencet. Jadi saya kemarin loh kok mandek. Loh lagu ini mandek satu pencetan. Jadi nggak ada volume up, nggak ada volume down. Jadi nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali tombol di sini, hanya satu tombol touchscreen di sini tok. Nggak ada volume up, volume down, nggak ada sama sekali. Udah selesai itu. Udah ya, kira-kira seperti ini. Apakah ini ada mic-nya? Ada. Di sini ada mic-nya kecil banget ini. Nah, sini apakah ada mic-nya juga? Iya. Sini juga ada mic-nya kecil banget. Nah, apakah bisa untuk telepon? Belum saya coba. Nanti kapan-kapan kita review lagi. Kemudian kelemahan-kelebihan. Ininya bagus ya. Finishingnya walaupun ini plastik. Oh ya, nggak ada merek ya. Nah, coba dilihat, nggak ada merek sama sekali. Kemungkinan besar ini produk gagal yang tidak masuk ke merek apapun gitu kan. Nah, benar-benar nggak ada merek. Dalamnya juga nggak ada merek. Udah polosan, bener-bener polosan. Oke. Kelemahan kelebihan. Yang pertama, kelemahan yang saya temukan adalah ini terbuat dari plastik. Jadi ini terbuat dari plastik, benar-benar dari plastik. Nah, kenapa kok ini jadi kelemahan? Karena ini jadi apa ya namanya? Saya pakai di telinga kiri itu nggak terasa sakit, tapi saya pakai di telinga kanan itu terasa sakit. Artinya kuping saya, telinga saya itu besaran telinga kanan, telinga kanan ya, telinga kanannya lebih besar. Dan pertama kali rodok gadul-gadul gitu. Jadi ini nggak, karena ini bukan dari karet, otomatis ini nggak fleksibel. Intinya adalah semua telinga dianggap besarnya sama. Oke, tuh. Nah, berbeda dengan ini berbuat dari karet. Jadi ini kan karet. Jadi bisa benar-benar nyaman sekali untuk dipakai walaupun dipakai seharian gitu. Saya udah nyoba ini pakai di waktu saat di mobil, saya pakai ini terus itu nggak ada masalah. Telinga juga nggak sakit. Kemudian berikutnya, kelemahan yang kedua, tombol itu hanya ada satu di sini. Jadi tombolnya nggak kelihatan, cuma ada satu. Ya kelihatan keren juga sih, nggak ada tombol. Nah, tombol ini fungsinya untuk apa itu loh yang saya bingung, belum ketemu. Itu belum ketemu, nanti kita review untuk masalah tombolnya ini. Oke, gitu ya. Kelemahan yang ketiga, bassnya kurang. Nggak mungkin ada bassnya dengan speaker sekecil ini secara logika ya. Kemudian ini nggak masuk di telinga. Jadi kalau yang ada bassnya bagus biasanya kan dituncepin gitu ya, dimasukkan ke lubang telinga. Nah, secara akal pun ini nggak akan mungkin karena lubang telinganya udah di bawahnya sini, berarti ini di atas seperti ini. Kemudian ini hanya suara kecil banget. Nggak mungkin ada bassnya. Apakah ini jelas? Jelas. Apakah ini untuk musik? Bagus. Bagus. Namun jangan berharap ada bassnya yang duk 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 gitu. Oke ya. Kalau hanya untuk selingan, kemudian untuk dikiran, untuk hafalin sesuatu, ini sudah sangat cukup. Oke. Itu kelemahan yang saya temukan tiga-tiganya. Oh ya, di sini nggak ada keterangan berapa mAh. Jadi apakah ini di dalamnya ini kosong atau apakah mesinnya itu di sini semua atau sampai sini gitu lah. Baterainya kan meletakkan di sini bisa panjang sebenarnya. Tapi nggak tahu apakah baterainya di sini atau di sini. Mau bongkar ya nanti malah rusak. Maneman. Terus tuku. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke kelebihan. Kelebihan yang pertama itu nggak sakit di telinga, jelas ya, sesuai judulnya. Jadi ini bikin nggak sakit, bikin nyaman, nggak gampang jatuh juga. Saya pakai model gini gampang jatuh. Nih model gini ya, ini gampang jatuh. Kemudian pakai model gini, ini sakit karena ini kebesaran. Masuk sih masuk, enak sih enak, nggak jatuh juga, tapi sakit karena kebesaran. Jadi lubang apa itu
tulang telinganya itu udah lumayan keras gitu loh, udah tua. Jadi otomatis kalau kita paksa-paksa ya sakit karena tulangnya udah lumayan keras untuk telinganya. Lama-lama kan keras tau itu tulang telinga. Oke, yang pertama itu nggak sakit ketika dipakai jangka waktu lama. Kemudian yang kedua nggak gampang jatuh. Desainnya hampir seperti yang ini. Ini Plantonic Ori bos. No, ya. Nggak gampang jatuh kayak yang kedua. Yang ketiga, kelebihannya ada charger docknya. Ini hampir semua TWS sama ya, ada charger docknya. Kemudian ketika ini jatuhin aja gini, jatuhin, twing, oh enggak. Nah, langsung dia memasangkan dengan sendirinya. Ini keren loh ya, keren loh. Oh, ada itunya juga. Ini kan keren ya. Kemudian kelebihan yang keempat, lumayan murah. Walaupun ya TWS hampir-hampir segini ya, harga-harganya segini-segini ya. Harga-harganya segini-segini. Ya hampir, kalau dibilang murah ya enggak juga. Enggak bisa dibilang murah, enggak bisa dibilang mahal karena ini versi terbaru juga. Versi terbaru, belum ada mereknya juga. Belum ada yang berani beli ini. Oke. Kelebihan yang keempat, charger docknya 400 mAh, jadi bisa ngecas dua device ini 2 kali. Secara teori ya, kalau ini bisa ngecas 2 kali artinya berapa? 400 dibagi 2 berapa? 200 dibagi 2, 100. Berarti ini 100 mAh untuk chargingnya. Artinya satu device ini mAh-nya sekitar 50 sampai 40 sampai 50 mAh untuk ininya, untuk satu headsetnya ini. Kemudian berikutnya apalagi kelebihannya? Oke, kecil segini ya, masuk tas enak, nggak berat juga. Ini nggak berat. Kita kan nggak butuh apa ya, kita itu kan nggak butuh ini itu hidup selama 24 jam penuh, itu kan nggak. Kita pakai itu kan paling cuma sekitar, kalau di mobil gitu aja. Di mobil kan udah ada itu, kita kan pakainya di motor. Di motor ini paling enggak 3 jam udah selesai. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang banget sebenarnya untuk itunya. Oke, di sini ada di sini spek. Jangan terlalu percaya dengan spek ya, kita buktikan kapan-kapan. Kalau di sini tertulis listening time itu 10 jam, single use with full battery. Listening 10 jam single use with full battery. Nah, yang dimaksud full battery itu charger docknya atau hanya itunya yang kuat 10 jam. Tadi malam saya mau coba sebenarnya, mau ini bisa hidup berapa jam itu ya, lama-lama ya kesel juga nunggoni. Intinya kemarin udah saya pakai 1,5 jam lebih dan belum mati. Ya udah lumayan loh. Itu yang belum mati, yang jelas gitu. Bluetooth level 2, charging time 120 dan sebagainya ya. Oke, saya tambahkan kelemahan berikutnya. Ini hanya bisa connect satu device. Kalau ini itu bisa connect 2 device. Kalau ini tak hidupin, itu langsung connect ke HP, langsung connect ke laptop. Tapi kalau ini tadi malam saya coba, tidak bisa connect ke HP dan laptop secara bersamaan. Kalau ini bisa connect ke laptop secara bersamaan. Kalau ini tidak bisa. Jadi ini masih Bluetooth 2.0 ya. Belum 5.0. Padahal ini sudah 8 tahun yang lalu. Teknologinya kan jauh banget. Oke ya, kira-kira seperti itu untuk nggak tahu namanya TWS ya, ini namanya TWS 5.1. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.